Baik, teman-teman pendamping desa, pendamping lokal desa, kepala desa, BPD, dan seluruh stakeholder di Kabupaten Nias ya. Ini lanjutan video dari tadi kita membahas tanggapan Kementerian Desa sesuai dengan pasal 41 PMK 222 tahun 2020 ya. Dimana sebelumnya di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa ya Dinas PMD sudah mohon petunjuk ya Kementerian Desa terkait dengan prioritas dana desa 2021. Nah, lalu salah satu dari tanggapan Kementerian Desa itu ya dalam hal penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas ya merujuk atau sesuai dengan pasal 41 ya Peraturan Menteri Keuangan nomor 220. Hal ini dana desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan tidak termasuk dalam prioritas penggunaan desa setelah mendapat persetujuan dari bupati. Tapi ya persetujuan itu ya ditegaskan di pasal 1 itu nanti di ayat berikutnya persetujuan bupati diberikan setelah kegiatan yang prioritas itu terpenuhi. Jadi di sini kita coba membahas, saya memberikan simulasi penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas. Jadi sesuai tadi itu ya di sana di ayat 2 di sana dikatakan ya, dalam hal memberikan persetujuan sebagai dimana maksud pada pasal 1 ini dana desa dapat digunakan untuk kegiatan yang tidak prioritas setelah mendapat persetujuan dari bupati. Tetapi persetujuan itu diberi setelah kegiatan yang menjadi prioritas itu terpenuhi. Jadi di sini kita coba membahas ya simulasi penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas dana desa 2021. Nah, ini contohnya misalnya adalah di Desa Sejahtera, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Senyum Manis. Ini uraiannya. Misalnya contoh ya, dia punya dana desa 2021 misalnya 980 juta. Lalu itu digunakan untuk pos belanja desa. Nah, ini saya ambil sumber datanya atau simulasinya ini, datanya ini saya sesuaikan dengan keadaan kita di Kabupaten Nias. Nah, mari kita lihat misalnya ini untuk penyelenggaraan pemerintahan desa ini saya blok kuning. Lalu untuk yang prioritas ini saya blok hijau. Ketiga, pemulihan ekonomi, program prioritas nasional, adaptasi kebiasaan baru desa. Jadi ini digunakan untuk dana desa ini yang 980 juta ini itu digunakan untuk kegiatan yang prioritas. Ini simulasinya ya. Contoh. Ini di bidang penyelenggaraan pemerintahan misalnya. Ini saya blok ini ya. Kuning. Kenapa? Sebenarnya kita itu sudah menggunakan loh dana desa kegiatan prioritas ya untuk apa misalnya contoh ya. Ini rata-ratanya si desa itu menggunakan dana desa untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan itu kurang lebih sih bahkan ada yang lebih ya dari 150 juta. Itu untuk apa saja? Seperti ya untuk operasional PMDes, tunjangan BPD, honor PPKD, kegiatan perencanaan seperti penyusunan PKPDes ya, penyusunan regulasi, penganggaran penyusunan APBDes, dan kegiatan musyawarah misalnya. Kenapa? Ya tinggal dana desa yang bisa menutupi itu. Kenapa? Ya untuk siletap kepala desa dan perangkat desa aja yang bersumber dari ADD kita kurang. Jadi apa? Kita harus sadar bahwa dana desa itu sebenarnya sudah kita gunakan ya. Nih. Untuk yang saya blok. Lalu contoh misalnya
satu desa itu ya ada kegiatan misalnya pemulihan ekonomi, karena itu yang prioritas ya. Misalnya ada anggarannya 306.600.000 rupiah. Nah ini yang digunakan ya, kegiatan usaha atau skala produktif di bidang pertanian misalnya ya. Ini hanya contoh ya, parameter kegiatan ini hanya contoh. Itu nanti dalam perencanaan di desa itu ya disesuaikan dengan potensi ya, dan permasalahan misalnya ya. Tentu yang anggaran ini ya dilaksanakan, digunakan dengan pola PKTD dengan upah paling sedikit 50% gitu. Lalu masuk pada prioritas yang kedua nih ya. Ada anggaran 130 juta ya, ini untuk pendataan desa. Ini ya, prioritas nasional nih. Pendataan desa itu seperti ya pendataan pemutakhiran data IDM ya, pendataan desa, SDGs desa. Lalu ada kegiatan pencegahan stunting, juga prioritas pendidikan, pembinaan kelompok perempuan seperti PKK, ada kegiatan lainnya juga di sana ya. Kemudian prioritas ketiganya itu adaptasi kebiasaan baru di desa. Ini nih. Nah, ada 330.400.000. Ya ini prioritas wajib ini. Nah, COVID ini wajib minimal 8%, ini dana wajib semua direalisasikan ya. Nggak boleh disilpakan. Lalu ada BLT, misalnya di sini dia punya penerima manfaat BLT ada 60 KK kali 300 per bulan kali 12 bulan. Ini anggarannya. Maka jumlah belanjanya itu 980 juta. Berarti apa? Tidak lagi sisa dana desa, habis. Berarti apa? Kegiatan yang prioritas ini semua terpenuhi. Nah, bayangkan kalau misal sesuai dengan tadi sesuai dengan PMK ini tadi, ya tentu juga dalam hal Bupati Nias memberikan persetujuan ya, Bupati Nias juga harus ini ya memperhatikan ini yang prioritas ini loh. Ini sudah terpenuhi atau belum? Jangan pula nanti diloloskan. Ini contoh misalnya, ini kegiatan pemulihan ekonominya ada, tentu kan ada sisa dana kan? Ada sisa dana, misalnya contoh ini 369.600.000. Nah, ini tadi yang contoh simulasi yang diminta oleh Bapak Kepala Dinas PMD yang diupayakan ya. Ini bagaimana kalau ini digunakan untuk kegiatan infrastruktur. Lalu kegiatan infrastruktur itu ya tidak memenuhi pola pelaksanaan PKTD, tidak sesuai dengan prioritas yang tadi satu ya. Tentu di sini kita sarankan kepada Bupati Nias, kalau ada desa seperti ini agar dievaluasi kegiatan yang tidak prioritas itu agar ditiadakan, supaya anggaran ini dianggarkan untuk kegiatan yang prioritas dulu. Kecuali kalau kegiatan yang prioritas ini, yang 3 ini sudah terpenuhi. Kalau misalnya ada sisa dana desanya, itu baru untuk kegiatan yang tidak prioritas. Tapi ya, saya lihat pun rata-rata seluruh desa di Kabupaten Nias itu anggaran untuk BLT, COVID, ya, kegiatan lain itu dana desanya habis. Gak ada lagi misalnya untuk kegiatan yang tidak prioritas. Kenapa? Ya sepanjang dia memenuhi yang prioritas ini. Tapi kalau kenapa ada sisa dana desa? Ketika misalnya ini diadakan, ketika ada sisa dana desa. Ini sebenarnya ini peluang sebenarnya. Jadi apa? Kembali lagi kita sarankan, kita berikan masukan sesuai dengan PMK pas 1 tadi ya, dalam hal memberikan persetujuan untuk penggunaan desa kegiatan yang tidak prioritas ya, terlebih dahulu ya, Bupati Nias melihat apakah pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi. Jadi kalau sudah terpenuhi seperti ini, berarti ini sudah sesuai dengan prioritas ya.
sekian untuk menjawab ya tanggapan dan desa, atau menjelaskan, bukan menjawab sih ya, menjelaskan. Mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk ini, utamanya untuk bapak-bapak kepala desa, BPD, stakeholder di desa untuk mengambil kebijakan. Jangan sampai nanti ada lagi pemikiran udah nggak apa-apa kita rencanakan aja gitu. Nanti kok dievaluasi. Syukur kalau dievaluasi. Saya harapan sih apa sih? Pemerintah daerah kita mendukung penuh ya prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Itu saja teman-teman. Sekian dan terima kasih ya atas perhatiannya. Semangat terus, salam berdesa, salam sehat. Yahoo.